Tidak lama kemudian setelah saya terlelap, kemudian saya bermimpi seperti mimpi, namun rasanya itu setengah sadar bagi saya. Saya seperti apa ya istilahnya, didatangi seseorang, namun wajahnya itu sangat bersinar dan orang itu membawa Alkitab itu. Kemudian orang itu menghampiri saya. Orang itu menghampiri saya memukulkan kitab itu kepada jidat saya. Saya kaget. Saya terbangun, saya gerah. Tubuh saya itu seperti orang baru mandi. Celana dan baju saya itu basah semua. Pada saat itulah saya sepenuhnya tanpa ada keraguan dalam hati saya. Saya percaya Isa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena kata ulama, mimpi-mimpi selain mimpi Nabi Muhammad SAW bisa ditunggangi oleh syaitan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Baik sahabat, jumpa lagi di channel Hijrah Total. Kita hijrah dengan sepenuh jiwa dan raga kita secara total, sahabat. Baik sahabat, ini saya ingatkan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan, mungkin saya akan kelupaan atau ketinggalan di masa yang akan datang. Jadi saya ingatkan terlebih dahulu karena ini momen yang sangat penting atau informasi yang sangat penting. Saya berharap sahabat menonton video ini sampai dengan selesai karena ini menyangkut dengan keakidah kita, dengan keimanan kita. Jadi kalau misalkan sahabat menontonnya sepenggal-sepenggal atau bagian-bagian tertentu saja, saya khawatirkan keimanan sahabat jadi terganggu. Jadi saya harap sahabat menontonnya secara tuntas supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baik sahabat, di konten kali ini kita akan ngebahas tentang seorang guru pondok pesantren alias ustadz. Dia sudah pernah mengajar di guru pondok pesantren, dia adalah alumni dari pondok pesantren, tapi dia murtad, naudzubillah summa naudzubillah, dikarenakan mimpi yang disebabkan dari syaitanir rajim la'natullah alaihi. Baik sahabat, jadi kita harus mewaspadai, jadi kita harus terus merawat iman kita, harus terus teguh keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat, ini adalah video ini sebagai pembelajaran dan kita akan mengulik video ini berdasarkan perspektif agama Islam. Jadi kita tidak ada unsur untuk menjelek-jelekkan, untuk menyebarkan kebencian, untuk menghina agama tertentu, tidak ada sahabat. Jadi kita akan mengulik video tersebut untuk kita jadikan pembelajaran dan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat, langsung saja ini kita lihat cuplikan video dari Bapak Ustadz ini, mantan Bapak Ustadz yang murtad ya sahabat. Ini dia videonya. Setelah tamat sekolah di pesantren, saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya belajar program studi keagamaan. Ketika saya masih kuliah itu, saya bertemu dengan seorang teman, ya teman muslim juga. Namun beliau itu sudah percaya kepada Isa Al-Masih. Beliau itu berkata kepada saya, "Kamu mau nggak membaca kitab Injil? Ini saya punya. Apa kamu mau belajar kitab Injil?" Awalnya ya saya sangat menolak karena keislaman saya waktu itu masih ya, begitu kental lah. Istilahnya saya baru keluar dari pesantren langsung ditawarkan kitab Injil. Ya saya langsung menolak. Setelah saya pikir-pikir beberapa hari itu rasanya tidak ada salahnya jikalau saya mencoba untuk mempelajari, untuk belajar karena ya mungkin hal itu juga bisa membawa saya pada hal yang lebih baik. Saya mencoba untuk mengambil kitab itu dari teman saya. Saya coba membaca ya sedikit demi sedikit. Namun ya maklumlah saya masih baru memegang kitab itu dan kitab itu sangat asing bagi saya. Saya masih kurang tertarik dengan isinya karena bagi saya kurang penting gitu. Karena pedoman saya kan dari dulu adalah Al-Quran seperti itu. Ya setelah itu saya bosan membacanya, kemudian saya taruh di dalam lemari saya. Saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya mau membaca
ini. Padahal seketika saya masih mondok, saya itu sangat tidak diperbolehkan membaca ini karena takut sesat begitu. Namun ketika itu, keesokan harinya, saya menghampiri teman saya. Saya mengajak diskusi teman saya. Setelah itu ya teman saya menceritakan tentang siapa itu Isa. Karena saya kan bertanya di kitab Injil itu, kok di sini Isa itu dianggap sebagai Tuhan, kenapa gitu. Jadi teman saya itu bercerita kepada saya. Ya memberi istilahnya lah memberi pengertian kepada saya. Namun saya tidak percaya gitu. Karena Isa itu hanyalah sekedar nabi. Mana mungkin manusia itu bisa dianggap sebagai Tuhan. Sangat tidak masuk akal sama sekali gitu. Ketika itu saya pulang, saya masih kurang puas. Saya mencoba untuk membaca kitab itu lagi. Namun setelah baca-baca, ya karena saya juga tidak mengerti isinya, meskipun saya baca itu, saya tidak ngerti arah dan tujuan kitab itu. Setelah itu, saya mencoba untuk mencari-cari ayat itu, saya juga baca dari depan, ya sedikit-sedikit saya baca. Namun rasa bosan itu datang kepada saya lagi. Baik sahabat, kita sudah dengar sedikit cuplikan dari bapak yang murtad ini. Dia mengatakan dia basicnya dari pesantren, kemudian dia mengatakan dia adalah orang yang beriman, yang sangat beriman pada saat sebelum dia murtad. Dan dia ditawari Alkitab atau ya kitab Injil dari kawannya yang memang sudah murtad, sahabat. Kemudian dia mencoba membacanya, sahabat. Dan dia pun membacanya tidak hanya sekali, sahabat. Jadi dia baca setelah dia baca sekali bosan, kemudian dia rehat sejenak untuk kedepannya dia malah diskusi, kemudian dia membaca lagi, sahabat. Sahabat, pada zaman Rasulullah, para sahabat tepatnya terjadinya kepada Umar ibn Khattab. Saat itu Umar ibn Khattab mendapat potongan ayat Taurat. Ayat Taurat ini adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Umar bin Khattab menunjukkan dengan senang karena ini ayat Taurat yang asli, sahabat. Dia tunjukkan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku menemukan potongan Taurat yang asli ya Rasulullah. Pada saat itu, sahabat, wajah Rasulullah memerah, sahabat. Dan Rasulullah berkata, wahai Umar bin Ibnul Khattab, seandainya Nabi Musa hidup saat ini, maka dia akan mengikuti syariatku. Artinya sahabat, kita tidak boleh, sahabat, mencampur adukkan kitab suci. Karena kita cukuplah Al-Quran yang menjadi pedoman kita karena sudah disempurnakan. Semua kitab yang terdahulu dari Zabur, Taurat, Injil itu sudah disempurnakan ke dalam Al-Quran. Dan kitab-kitab suci sebelumnya itu memang sudah ditanggalkan, sudah ditinggalkan dan tidak lagi diberlakukan, sahabat. Jadi sahabat, ini patut kita garis bawahi bahwasanya Nabi tidak akan ridho ketika kita masih membaca kitab-kitab sebelumnya. Karena kan kitab yang memang sudah murni diuji keasliannya langit dan bumi adalah Al-Quranul Karim. Jadi kita tidak perlu membaca kitab-kitab yang memang itu akan mengganggu keimanan kita. Apalagi sekarang cukup banyak kitab-kitab yang ditulis tangan oleh oknum-oknum atau pembesar-pembesar agama tertentu. Kita tidak ada unsur untuk menyudutkan suatu agama. Baik sahabat, kita lanjutkan video Bapak yang murtadin ini, sahabat. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu. Ya memang sebelumnya teman saya juga sudah pernah menjelaskan kepada saya bahwasanya kalau kamu sering membaca ini, nanti Tuhan akan membimbing kamu. Kamu bisa percaya nantinya. Ya saya tidak percaya dengan hal itu. Akhirnya pada saat itu saya berjanji bahwasanya saya tidak akan pernah membaca kitab ini lagi. Saya sudah kuat dengan iman saya, dengan keislaman saya. Saya tidak mungkin membaca kitab seperti ini. Akhirnya saya taruh kitab itu di lemari saya. Setelah itu waktunya cukup malam, sekitar jam setengah 2 malam itu, jam setengah 2 dini hari, saya mencoba untuk tidur. Tidak lama kemudian setelah saya terlelap,
Kemudian saya bermimpi, seperti mimpi, namun rasanya itu setengah sadar bagi saya. Saya seperti, apa ya istilahnya, didatangi seseorang, namun wajahnya itu sangat bersinar. Dan orang itu membawa Alkitab itu. Kemudian orang itu menghampiri saya. Orang itu menghampiri saya, memukulkan Alkitab itu kepada jidat saya. Saya kaget. Saya terbangun, saya gerah. Tubuh saya itu seperti orang baru mandi. Celana dan baju saya itu basah semua. Saya bangun dari tempat tidur, lalu saya lihat Alkitab di lemari saya. Ternyata kitab itu masih ada di tempatnya. Pada saat itulah saya sepenuhnya tanpa ada keraguan dalam hati saya. Saya percaya Isa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan bagi semua umat manusia. Karena di dalam mimpi saya itu, ya mau dibilang mimpi juga bagaimana, soalnya saya setengah sadar. Di dalam mimpi saya itu, orang itu berkata kepada saya, dengan memegang kitab itu, memukulkan kepala saya, dia berkata, "Kenapa kamu masih ragu-ragu? Kamu sudah terima kebenaran. Inilah kebenaran yang sebenarnya. Kamu sudah terima. Kenapa kamu masih dalam keraguan?" Disitulah saya menanamkan iman saya kepada Isa Al-Masih. Saya percaya kepada Isa Al-Masih. Saat itu juga saya tanggalkan iman saya dan saya rajin membaca Alkitab pada saat itu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan pernyataan Bapak yang murtadin ini. Dia mengatakan bahwasanya dia tidur pada suatu malam 1:30 dini hari dan dia bermimpi. Kemudian dia ada orang yang menepuk jidatnya dengan kitab itu. Seraya berkata dalam mimpi itu, "Mengapa kamu menolak kebenaran?" Itu kata orang yang menepuknya dengan Alkitab di jidatnya. Jadi sahabat, kalau berbicara tentang mimpi sahabat, selain daripada mimpi bertemu dengan baginda Muhammad SAW, semua mimpi bisa ditunggangi oleh syaitanir rajim sahabat. Jadi makanya kita harus wudu terlebih dahulu, harus membaca doa sebelum tidur supaya kita dihindarkan dari mimpi-mimpi buruk dan mimpi-mimpi yang menyesatkan kita sahabat. Ini adalah sangat penting sahabat ya. Jadi kalau misalkan Anda dimimpikan untuk mensekutukan Allah, untuk bermaksiat, untuk berbuat-buat yang memang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan positif itu adalah mimpi dari syaitanir rajim. Jadi perlu kita garis bawahi sahabat. Kemudian ketika Bapak Murtadin ini membaca kitab Injil dan dia tidak berguru sahabat, dia membaca autodidak, dia membaca layaknya seperti membaca Quran. Padahal Mufti Arab Saudi pernah mengatakan, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, barang siapa yang tidak berguru maka syaitanlah gurunya. Jadi kalau misalkan kita mengaji, kalau misalkan kita menuntut ilmu, sesuatu ilmu, itu kita harus berguru sahabat. Kalau misalkan tidak kita berguru, tidak kita bertanya kepada orang yang ahlinya, apalagi Bapak yang murtadin ini kan bukan basicnya dari perbandingan agama, jadi dia tidak begitu paham mengenai perbandingan agama, maka dia memutuskan dengan segera bahwasanya dia meyakini Yesus Kristus dengan mimpi tersebut atau dengan alam setengah sadarnya sahabat. Itu adalah sesuatu yang sangat keliru dan itu kesesatan nyata dan itu murni datangnya dari syaitanir rajim laknatullah alaihi. Baik sahabat, kita perlu berhati-hati sahabat terhadap godaan setan, terhadap bisikan-bisikan atau rayuan yang cukup cerdas dari syaitanir rajim. Baik sahabat, untuk lebih jelasnya perihal tentang mimpi kita akan mendengarkan sedikit dari kajian Ustadz Khalid Basalamah, yaitu Ustadz kita bersama, yang menjelaskan dengan detail perihal mimpi yang datang dari syaitanir rajim. Ini dia videonya. Cuman harus hati-hati ya, karena kata ulama, mimpi-mimpi selain mimpi Nabi Muhammad SAW bisa ditunggangi oleh syaitan. Seperti misalnya orang mimpi, ya dia melihat dalam mimpinya kalau ada orang mati datang kemudian mengatakan pada dia, sekarang sudah saatnya amalmu diterima dan tidak perlu lagi kamu sholat misalnya. Atau hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah, menyuruh dia berbuat kemusyrikan. Nah ini semua tidak benar.
dari syaitan gitu kan. Tapi kalau kita mimpi melihat seseorang sudah meninggal, mungkin dalam kondisi dia menggunakan ihram, mungkin dia senyum, mungkin dia lagi melakukan satu perbuatan yang baik dalam agama, atau mungkin dia dalam kondisi kelihatan tersiksa, sedih, ya, kemudian kita tidak tahu harus berbuat apa, mungkin itu peringatan dari Allah untuk mendoakan dia. Tapi kalau sudah ada dalam mimpi perintah-perintah untuk melakukan maksiat kepada Allah, apapun itu dari syaitan. Baik sahabat, itu kita harus jeli dalam memaknai mimpi sahabat. Kalau misalkan kita tidak paham perihal apa yang kita mimpikan, itu lebih baik kita tanya kepada orang-orang yang memang mengerti tentang mimpi. Seperti zaman dahulu yang paling terkenal lah Nabi Yusuf yang bisa mentakwil mimpi. Atau sekarang kita bertanya kepada ulama-ulama atau kiai-kiai perihal mimpi yang kita rasakan atau yang kita mimpikan semalam sahabat, supaya kita tidak salah menafsirkan mimpi tersebut. Jadi Bapak yang murtadin tadi tidak bertanya kepada siapapun perihal mimpinya, dan dia langsung memutuskan dan meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu adalah suatu kesesatan yang nyata. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik sahabat, tiba kita di penghujung video. Saya berharap sahabat untuk terus mendukung channel ini, menyuarakan kebenaran, menyuarakan hal-hal yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share sahabat ya, supaya kebenaran kita dapat kumandangkan ke seantero negeri ini. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton sahabat. Saya berharap iman kita terus dijaga dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya sahabat. Baik sahabat, tiba kita di penghujung. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah